Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang kita ada di Joglo Abah Resto, di mana Joglo Abah Resto ini adalah salah satu tempat produksi ataupun olah-olahan makanan oleh-oleh dari Garut. Bukan hanya itu, di sini juga ada kopi resto, ada produk Nusantara dan lain sebagainya. Joglo Abah ini bertempat di Jalan Otista nomor 8 Pasawahan, Garut. Video kali ini kita akan membahas mengenai supplier yang ada di Joglo Abah. Mungkin dari beberapa produk yang ada di Joglo Abah, pastinya mereka menyuplai dari berbagai perusahaan. Baik, untuk selengkapnya yuk kita bahas ke dalam. Kembali lagi bersama saya sama Teteh, siapa Teh namanya? Siti Alia. Siti Alia. Teteh sebagai apa Teh di Joglo Abah ini? Saya sebagai admin. Ya. Mungkin Teh langsung saja ke beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya pertanyakan ke Teteh. Nah, yang pertama itu saya ingin tahu mengenai nasi gonjleng ya, karena ciri khas dari Joglo Abah ini. Ya. Nah, nasi gonjleng itu apa Teh? Kebetulan nasi gonjleng itu nasi rempah-rempah. Jadi kita itu menyusun ada dua ya, ada nasi liwet gonjleng ayam kampung sama nasi liwet gonjleng domba. Nah, untuk nasi liwet gonjleng domba sama ayam kampung sebenarnya dia sama aja kalau dari segi bahan-bahan, cuman perbedaannya itu dari segi ayam sama kambing. Jadi si nasinya itu kita pakai bumbu-bumbu rahasia ya, bumbu rempah-rempah ditambah si kaldu domba itu. Dan untuk ayamnya juga sama aja gitu. Nah, untuk proses produksinya itu seperti apa? Kalau proses produksinya sama aja sih, kayak ngeliwet biasa kayak gitu. Oh iya, berarti kayak nasi liwet gak beda jauh, cuman ini ada ciri khasnya Ya, gitu ya. beda. Nah, untuk bahan baku dari nasi gonjleng ini apa Teh? Untuk bahan bakunya nomor satu ya pasti nasi ya. Nasi, paling nasi sama rempah-rempah. Emang semua rempah-rempah disatuin. Sama dari segi ayam sama dombanya itu. Oh iya, berarti beras mungkin ya, ayam, domba gitu ya. Sama rempah-rempah ya. Berarti sama aja kayak nasi pada umumnya, cuman ini ada khususnya, ada apa ya, ciri khasnya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Teh mengenai supplier mungkin. Nah, supplier yang digunakan untuk proses produksi di nasi gonjleng ini siapa, dari mana gitu? Kalau untuk supplier kita itu sebenarnya banyak, cuman salah satunya itu ada Unilever, ada Intan Gunung Putri, sama ada Wilmar. Nah, untuk Unilever itu supplier apa? Untuk Wilmar itu supplier kayak bumbu chicken powder, terus ada kecap, sambal kayak gitu, sama hand soap juga pasti ya. Nah, untuk yang apa tadi? Yang Wilmar. Ya, Wilmar. Untuk Wilmar. Ya, untuk Wilmar itu dia ada minyak. Terus kita juga lagi pesan beras. Oh, jadi yang salah satu supplier yang memasok beras itu dari Wilmar. Ya. Berarti seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir aja Teh, bagaimana nih hubungan antara Joglo Abah dengan supplier yang 3 tadi? Kan mungkin itu supplier utama ya, supplier utama yang 3 tadi. Nah, hubungan antara Joglo Abah dengan supplier itu seperti apa gitu? Paling kalau hubungan kita ya baik-baik aja ya. Tapi kalau misalkan untuk dari segi barang kayak gitu, kita lebih ke tunai langsung. Tapi ada yang kayak misalkan kayak Wilmar atau Unilever, kita dikirim barang, kita langsung bayar cash. Kalau misalkan untuk Intan Gunung Putri, kita bisa di tempo sih, kayak misalkan 3 hari atau 4 hari baru kita bayar, gitu sih. Berarti mungkin baik-baik aja gitu ya, untuk karena mungkin saling menguntungkan juga ya antara perusahaan Joglo Abah sama supplier-supplier yang untuk nasi gonjleng tadi ya Teh. Ya mungkin Teh seperti itu aja pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya.
Kesimpulan dari hasil wawancara ini, observasi yang kita lakukan di Joglo Abah dapat kami simpulkan bahwa Joglo Abah Resto ini memproduksi makanan ciri khas Joglo Abah, yaitu nasi gonjleng. Nasi gonjleng ini salah satu makanan khas Sunda yang mirip seperti nasi liwet, namun ada sedikit perbedaannya. Dan bahan baku nasi gonjleng ini adalah beras, rempah-rempah, minyak, dan ada ayam dan juga daging kambing. Supplier yang digunakan untuk bahan baku nasi gonjleng adalah yang pertama ada dari Unilever, bisa dari kecap, chicken powder, dan lain-lain. Yang kedua dari Wilmar. Wilmar itu adalah perusahaan minyak dan beras. Ada juga dari Intan Gunung Putri. Maka dapat kami simpulkan bahwa klaster dari supplier yang digunakan di pembuatan nasi gonjleng ini adalah the critical cluster, di mana supplier utama di nasi gonjleng ini memiliki posisi paling aman. Dan untuk relationship supplier tersebut adalah integrate, di mana tidak pernah ada masalah sejauh ini dan berhubungan baik dengan perusahaan karena saling menguntungkan satu sama lain.